Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kembali bisa bersama-sama bertemu di dalam pertemuan ibadah Oikumene Fellowship Service. Pada kesempatan ini saya mau sharingkan firman Tuhan dengan judul Berhala versus Kekristenan. Sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk pemahaman dan pengertian yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami bersama-sama pada pekan ini. Kami percaya hari ini sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami sepanjang minggu, maka keberadaan kami terjaga, terpelihara oleh karena Tuhan. Dan saat ini kembali kami mau dalam persembahan diri yang hidup kepada Tuhan. Kami dituntun, diarahkan kembali melalui kebenaran firman-Mu yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Demikian yang kami rindukan terjadi, tergenapi melalui kehidupan setiap kami. Karena itu kami boleh menjadi bejana tanah liat yang dipakai bagi maksud tujuan mulia bagi nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Berhala versus kekristenan. Berhala adalah patung atau benda yang dimuliakan, dipuja sebagai perwakilan dewa atau makhluk gaib atau segala sesuatu yang disembah selayaknya Tuhan. Dalam KBBI, kata berhala memiliki arti patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja, yang dapat berupa makhluk atau benda apa saja. Matahari, bulan, malaikat, apa saja. Namun secara umum, istilah berhala merujuk pada benda buatan manusia yang dianggap sakral dan disembah, di mana aspek bentuk fisik dan fungsi mengenai berhala dapat berupa patung, gambar, atau benda lainnya yang dibuat berbagai material seperti batu, kayu, atau tanah liat, yang fungsinya sebagai sarana pemujaan atau lambang bagi suatu dewa, roh, ataupun makhluk gaib. Ya, ada beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa bangsa Arab sebelum adanya Islam menyembah berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal. Mereka menyembahnya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di dalam catatan sejarah Alkitab mengatakan ada kisah anak lembu emas dalam Alkitab. Ini adalah salah satu contoh berhala yang disembah oleh orang Israel pada masa itu. Nah, di mana kita hidup di dunia saat ini dikelilingi juga oleh berhala. Berhala di sekeliling kita tidak akan menjadi masalah sampai kita menyembahnya. Karena perbedaan berhala dengan Tuhan terletak pada pondasi penyembahan. Nah, pada dasarnya berhala berbeda dengan patung hiasan karena berhala adalah objek yang disucikan atau disembah secara ritual yang secara konotatif secara umum memiliki pengertian keagamaan. Berhala objek yang disembah secara salah. Dalam penggunaan lain, kata berhala juga merujuk pada idola yang dipuja secara berlebihan oleh para penggemar, meskipun tidak selalu memiliki makna religius. Pada masa-masa modern ini, maka ada beberapa daftar sehubungan dengan berhala. Namun dalam etimologinya, berhala ini juga bisa berwujud tidak hanya patung, gambar, sesuatu simbol sebagai objek penyembahan. Berhala ini juga bisa berwujud, bisa juga hanya ada dalam pikiran. Secara umum penyembahan berhala adalah pemujaan ritual yang ditujukan kepada suatu kuasa atau yang dianggap atau diyakini memiliki eksistensi, dan ini juga seperti suatu kekuatan atau objek alam yang tak bernyawa. Penyembahan berhala umumnya berkaitan dengan suatu bentuk penyembahan
sikap sujud menyembah, baik itu upacara ataupun ritual atau disebut ritus. Berhala-berhala modern masuk dalam kategorinya harta atau uang, hawa nafsu, penerimaan dan prestasi, cinta diri sendiri, keluarga dan pekerjaan, atau bahkan penyembahan berhala Kristen. Ya, pada dasarnya di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah eidolon, yang bermakna idol, berhala, idola, diidolakan. Beberapa kata yang digunakan ya sebagai berhala mengacu, ada kata pesel, ada kata masekah, ada kahmanin, ada teravim, ada shelem, di mana kata berhala idol dalam perjanjian baru dan terjemahannya ke Yunani Septuaginta merupakan terjemahan kata umum Yunani eidolon, yang artinya idola tadi saya sampaikan. Nah, di antaranya yang pertama adalah harta dan uang. Harta dan uang menjadi prioritas utama yang membuat seseorang lupa akan Tuhan. Seseorang bekerja terus-menerus tanpa waktu untuk berdoa, untuk refleksi diri. Mereka yang mengatakan time is money, sesungguhnya uang bisa beli jam tangan tapi tidak bisa membeli waktu. Itu artinya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berarti dia sangat berharga, tidak ternilai. Tidak mungkin sesuatu yang ada harga ditukar dengan yang tak ternilai. Berhala-berhala modern yang pertama, di mana harta dan uang sudah menjadi berhala. Apakah ada masalah dengan harta dan uang? Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Anda menyembahnya, menjadi takut kalau dia tidak ada dalam hidupmu. Kau salah berpikir kalau mengatakan bahwa tanpa uang kau tidak ada, sementara uang ada karena manusianya ada. Hawa nafsu yang kedua. Keinginan pribadi yang tidak terkendali dianggap sebagai berhala. Pokoknya saya puas. Kalau saya belum puas, harus puas. Gak peduli Tuhan dipuaskan atau tidak, yang penting dirinya puas. Yang kadang tidak jelas tujuan dan maksudnya ketika dia membeli sesuatu, melakukan sesuatu, karena masalahnya puas. Nah, puas ini adalah tentang hawa nafsu. Ada lagi penerimaan dan prestasi. Tentang keinginan untuk dihargai, keinginan untuk diakui. Ini berpotensi menggantikan kasih Tuhan, karena sesungguhnya kasih Allah cukup buat Anda dan saya. Mereka yang percaya yakin bahwa kasih Allah itu cukup, maka tidak punya kebutuhan suplai dari yang lain untuk dikasihi. Bahkan lebih powerful di dalam mengasihi. Berhala-berhala modern diantaranya ada cinta diri sendiri, merasa diri lebih penting daripada Tuhan. Ini bisa kelihatan dari bagaimana seseorang mengutamakan keinginan pribadi di atas kehendak Tuhan. Karena selfish, karena cinta diri sendiri. Keluarga dan pekerjaan masuk di dalam berhala-berhala modern. Hal-hal baik seperti keluarga atau pelayanan juga bisa menjadi sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup seseorang. Sampai-sampai keluarga lebih penting dari kebenaran, pekerjaan bisa menggeser kebenaran. Ini menjadi berhala. Ingat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu kebenaran
adalah otoritas tertinggi dari kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan orang percaya. Firman Allah adalah otoritas tertinggi. Penyembahan berhala Kristen. Wah, kayaknya kedengarannya gimana gitu ya, Kristen tapi kok ada berhalanya. Bentuk penyembahan berhala modern yang terjadi ketika seseorang membentuk Tuhan sesuai keinginannya bukan berdasarkan firman-Nya. Ini yang dimaksud penyembahan berhala Kristen. Makanya kamu nyebut Tuhan, Tuhan yang mana nih? Tuhan yang menciptakan kamu atau Tuhan yang kamu ciptakan? Jangan main Tuhan-Tuhanan, nanti malah menjadi penyembahan berhala tapi kedoknya kekristenan. Mentuhankan berhala versus memberhalakan Tuhan punya masalah yang sama. Pelan-pelan Anda plototin dulu ini tampilannya. Mentuhankan berhala, memberhalakan Tuhan. Kok tidak boleh ya memberhalakan Tuhan? Ya tidak boleh karena dia pribadi yang bukan berhala. Ya. Mentuhankan berhala, ya sudah jelas kan berbagai macam bentuknya. Nah, bagaimana dengan memberhalakan Tuhan? Sekali lagi, pondasi berpikirnya, pondasi niatnya itu menentukan. Intinya, segala kegiatan pemberhalaan bukan untuk kepentingan yang diberhalakan, tetapi kepentingan yang memberhala. Jadi kamu ikut Tuhan itu sebetulnya untuk kepentinganmu atau untuk kepentingan Tuhan? Kalau untuk kepentinganmu ya kamu sedang memberhalakan Tuhan sebetulnya. Ikut dia, tapi aturan hidup suka-suka kamu. Ikut Yesus, tetapi cara menjalankan hidup, cara-cara sukamu, ya itu namanya kamu sedang memberhalakan Tuhan. Esensi hidup ini adalah keselamatan. Jemaat Tuhan ingat ini, keselamatan bukan kemakmuran. Esensi hidup ini adalah menjadi milik Tuhan, bukan memiliki Tuhan. Ini yang membedakan kita, menyembah Allah yang hidup, kita penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran, atau kita pemberhala yang ada di dalam kekristenan. Minimal ukurannya adalah esensi hidup. Harusnya keselamatan, bukan kemakmuran. Harusnya bagaimana menjadi milik Tuhan dan tetap menjadi milik Tuhan selamanya. Bukan tentang bagaimana memiliki Tuhan. Terlalu banyak orang yang merendahkan ketika saya bilang menjadi milik Tuhan dan memiliki Tuhan dua hal yang berbeda. Terlalu banyak yang nyepelekan hari ini. Padahal ini sedang menampilkan karakter kita yang sebenarnya. Kamu mengaku percaya supaya akhirnya Tuhan ngikutin kamu atau kamu yang mau ngikutin Tuhan? Nah, ini yang membedakan menjadi milik Tuhan dan keselamatan harusnya menjadi esensi hidup. Karena hidup itu adalah berbuah. Hidup bagi Kristus itu berbuah. Filipi 1 ayat 21 ayat 22 ya dikatakan tertulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Kalau mau matinya beruntung, hidupnya harus bagi Kristus. Dan mereka yang hidup bagi Kristus artinya mempercayai Tuhan sampai berbuahkan karakter Kristus. Itu yang disebut bekerja memberi buah. Efesus 2 ayatnya ke-10 tertulis demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Avodah, ibadah yang diterjemahkan. Dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan avodah atau melakukan ibadah, melakukan segala sesuatu
dalam tindak tanduk dan apa yang dikerjakan dengan tangan kita adalah sebuah hal yang mau menyenangkan Tuhan, akhirnya dengan caranya yang mana Dia sudah mempersiapkan sebelumnya untuk Anda dan saya bisa melakukan itu. Gimana caranya? Ya iyalah, Dia yang menjadi imam besar yang masuk satu kali, yang membelahkan tirai bait suci sehingga tidak ada lagi sekat antara hubungan kita dengan Allah. Oleh karena Kristus dan karyanya, Dia sudah mempersiapkan itu sebelum Anda dan saya ada terlahir di dunia ini, supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi sebuah penyembahan kepada Allah. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalam kehidupan yang demikian. Kehidupan yang menyembah Allah. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Di sana ada yang namanya good work. Pekerjaan yang dilakukan, aktivitas, tindakan yang menggunakan cara-cara Tuhan, sehingga yang ditujukan dari hasil pekerjaan itu adalah perasaan Tuhan disenangkan. Karena itu di 1 Timotius 6 ayat 6 disebutkan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya betul, cukup. Kita ini sebagai milik Allah itu cukup. Cukup, lebih dari cukup sebagai makhluk yang dimilikinya. Maka itu mereka yang terbalik, mempercayai adanya Tuhan, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk mencari untung dari pribadi Allah, maka ibadah bagi dia itu nggak pernah cukup karena memang otaknya nyari untung. Yang kedua, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, ada serve di situ, ada pengabdian. Pengabdian itu tidak bisa dilakukan terus-menerus kalau memang tujuannya adalah memanfaatkan pribadi yang disembah. Ibrani 12 ayat 28 tertulis, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita tidak beribadah, kita tidak melakukan segala sesuatu, tindakan, pekerjaan apapun yang dilakukan, ditujukan untuk dipersembahkan kepada Allah supaya kita ini nggak digoncangkan. Bukan itu tujuannya. Tapi karena memang kita sudah menerima kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita sudah menerima itu, ya mari kita mengucap syukur. Dan kita ini beribadah kepada Allah menurut apa? Menurut cara yang berkenan. Cara yang buat Tuhan itu yang Dia inginkan. Nah, gimana caranya? Ya baca Alkitabnya biar tahu apa yang berkenan kepada Allah. Dengan hormat dan takut. Respect kepada Allah. Orang yang respect kepada Allah. Anda kalau respect kepada sesama saja kan Anda tidak akan manfaatkan orang yang Anda respect. Kalau Anda berani manfaatkan orang yang Anda hormati, berarti munafikmu tingkat dewa itu. Ya. Bagaimana mungkin kau tunduk-tunduk, tapi sebenarnya kau lagi sumpai dia mampus, atau kau mau ambil jabatannya, atau kau mau curi kehidupannya. Tidak ada hormat dan takut di sana. Karena itu, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah. Beribadah adalah pengorbanan. Sebuah pengembalian, expression of gratitude to God, ekspresi mengembalikan, karena tidak ada yang ada pada kita yang bukan berasal daripada Dia. Segala yang baik, segala yang kudus, segala hal yang disebut kebajikan, semua itu ada dalam hidup kita datang dari Tuhan. Dan itulah orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan.
Demikianlah berhala versus kekristenan. Hati-hati, jangan sampai setiap kita ada yang masuk dalam jebakan iblis itu. Mengerikan. Karena ada Anda dan saya, kita hidup buat Tuhan, bukan untuk memanfaatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, berhentilah untuk masuk ke dalam permainan iblis yang konyol ini. Memberhalakan Tuhan, itu mengerikan. Sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, mari kita melanjutkan lagi penyembahan kita kepada Allah di masa kita masih hidup, dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, karena ibadah kita yang sejati hanya bisa kita lakukan selagi kita hidup. Itu pun kita hidup bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.